Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Mayasari, mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya dipercaya untuk membahas materi mata kuliah manajemen PAUD yang akan membahas mengenai manajemen kepemimpinan. Seperti apa? Kita akan bahas bersama-sama. Manajemen kepemimpinan adalah sebuah keahlian berorganisasi yang terdiri dari ilmu manajemen dan juga leadership skill. Secara umum bisa diartikan sebagai keterampilan untuk mengatur suatu organisasi yang dibarengi dengan kemampuan untuk memimpin, mengarahkan, dan juga memotivasi dengan cara yang efisien dan efektif. Sebagai proses mengelola dan memimpin individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien, ini mencakup kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat, bisa memotivasi orang lain, mengembangkan potensi tim, serta mengarahkan dan memfasilitasi perubahan yang diperlukan untuk keberhasilan jangka panjang. Secara lebih spesifik, manajer yang juga seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya organisasi, mengatur proses operasional, serta memberikan inspirasi, visi, dan arah yang jelas untuk tim atau organisasi. Kombinasi antara keterampilan manajerial seperti pengorganisasian dan juga kontrol, dan keterampilan kepemimpinan seperti berkomunikasi dan motivasi menciptakan fondasi yang kuat bagi kesuksesan jangka panjang sebuah organisasi. Konsep manajemen kepemimpinan yang relevan dalam lembaga pendidikan anak usia dini diantaranya ada kepemimpinan transformasional. Seperti apa kepemimpinan transformasional itu? Dapat mengadopsi kepemimpinan yang mendorong inspirasi dan juga inovasi. Pemimpin menciptakan lingkungan di mana guru dan staf termotivasi untuk memberikan yang terbaik. Kemudian partisipatif dan juga kolaboratif. Model kepemimpinan ini melibatkan guru, staf, dan orang tua dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin kolaboratif menciptakan budaya di mana ide-ide dikembangkan bersama untuk mencapai kualitas pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu kepemimpinan servan. Seperti apa? Dalam lembaga PAUD, ini fokus pada pelayanan kepada anak-anak, guru, dan staf. Mereka itu berusaha memenuhi kebutuhan mereka dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Kepemimpinan berbasis nilai. Maksudnya nilai di sini adalah melibatkan penerapan nilai-nilai etika dan moral dalam pengambilan keputusan. Pemimpin di lembaga PAUD harus memberikan contoh yang baik dan konsisten dengan nilai-nilai pendidikan yang diusung. Kemudian sebagai seorang pemimpin pembelajar, konsep ini menekankan pentingnya pemimpin untuk terus belajar dan berkembang. Pemimpin di lembaga PAUD harus proaktif dalam mengikuti perkembangan terkini, khususnya dalam pendidikan anak usia dini. Berikutnya yaitu pengembangan staf. Pemimpin di lembaga PAUD ini memiliki peran penting dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan guru dan staf. Ini melibatkan penyelenggaraan pelatihan dan juga dukungan untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan pengelolaan kelas. Selanjutnya yaitu kepemimpinan situasional. Pemimpin di lembaga PAUD ini perlu memahami dan merespon kebutuhan spesifik dan situasi untuk dalam lingkungan belajar. Fleksibilitas dalam pendekatan kepemimpinan dapat membantu mengatasi berbagai tantangan. Selanjutnya yaitu keterlibatan orang tua. Kepemimpinan di lembaga PAUD ini melibatkan orang tua sebagai mitra penting dalam pendidikan anak-anak. Pemimpin perlu menciptakan komunikasi yang terbuka dan kolaboratif dengan orang tua. Selanjutnya yaitu pengelolaan kualitas. Pemimpin di lembaga PAUD bertanggung jawab untuk memastikan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini. Ini melibatkan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap proses pembelajaran dan kebijakan sekolah. Kemudian keberlanjutan dan pengembangan komunitas. Pemimpin dapat memimpin inisiatif keberlanjutan dan pengembangan komunitas, mencakup membangun hubungan yang kuat dengan komunitas lokal dan mendukung keberlanjutan lembaga PAUD sebagai sumber daya pendidikan di komunitas tersebut. Penting untuk diingat bahwa setiap lembaga PAUD ini memiliki kebutuhan dan konteks uniknya sendiri. Pemimpin di lembaga PAUD perlu dapat menyesuaikan konsep-konsep sesuai dengan tujuan, visi, dan nilai-nilai spesifik dari lembaga masing-masing.
Ada juga beberapa hal yang harus diperhatikan dalam konsep utama manajemen kepemimpinan. Yang pertama adalah visi dan misi. Tentunya ini yang paling utama ya. Kepemimpinan efektif dimulai dengan memiliki visi yang jelas tentang arah yang diinginkan. Mau dibawa kemana nih sekolahnya? Ini melibatkan memiliki gambaran masa depan dan tujuan jangka panjang yang diinginkan untuk organisasi atau lembaga. Misi menentukan tujuan dan nilai-nilai inti yang akan memadu tindakan dan keputusan. Selanjutnya itu inspirasi dan motivasi. Pemimpin yang efektif mampu menginspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitarnya. Ini melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas, memancarkan energi positif, dan memberikan contoh yang memotivasi. Selanjutnya yaitu keterlibatan dan kolaborasi. Kepemimpinan modern menekankan keterlibatan aktif dengan tim atau anggota organisasi. Pemimpin yang efektif memahami dan mendukung kebutuhan, harapan, dan kontribusi individu. Kolaborasi adalah kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik melalui kerja tim dan memanfaatkan keahlian yang beragam. Selanjutnya yaitu empati dan kecerdasan emosional. Pemimpin yang memahami dan dapat merespon emosi anggota tim dapat membangun hubungan yang lebih baik. Empati dan kecerdasan emosional ini bisa membantu dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan membangun kepercayaan. Konsep utama berikutnya yaitu kepemimpinan situasional. Ini menekankan adaptabilitas pemimpin terhadap situasi dan kebutuhan spesifik tim atau tugas. Ini melibatkan kemampuan untuk menggunakan pendekatan yang sesuai berdasarkan konteks tertentu. Jadi disesuaikan dengan kondisi di lembaga masing-masing. Selanjutnya itu integritas dan etika. Kepemimpinan yang efektif memerlukan integritas. Seperti apa? Konsisten antara kata-kata dan tindakan. Pemimpin etika membuat keputusan berdasarkan nilai-nilai moral dan menjaga kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Konsep berikutnya yaitu pengembangan dan pelatihan. Pemimpin yang efektif mendukung pengembangan dan pelatihan kontinu secara terus-menerus kepada anggota timnya. Ini melibatkan memberikan peluang untuk pertumbuhan dan membangun kapasitas individu. Jadi saling mendukung antar sesama anggota. Dan tentu saja tidak terlepas dari pengelolaan konflik. Kepemimpinan mencakup keterampilan untuk bisa mengelola konflik dan memfasilitasi solusi yang membangun. Pemimpin harus dapat menangani ketegangan dan perbedaan pendapat dengan konstruktif, secara adil dan bijaksana tanpa memihak manapun. Baik, kesimpulannya, manajemen kepemimpinan menggabungkan keterampilan teknis dalam mengelola operasi organisasi dengan kemampuan interpersonal untuk memimpin dan bisa menginspirasi orang lain. Seorang pemimpin yang efektif tidak hanya mengandalkan kemampuan manajerial, tetapi juga harus mampu memotivasi, memberdayakan, dan mengarahkan tim untuk mencapai tujuan bersama. Keberhasilan dalam manajemen kepemimpinan dapat mengarah pada peningkatan kinerja, kepuasan kerja, dan kesuksesan organisasi dalam jangka panjang. Semoga kita semua para pemimpin, khususnya di lembaga pendidikan anak usia dini, bisa menjadi pemimpin yang baik, bijaksana, dan sukses dalam mengmanajemen organisasi kita agar mencapai tujuan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih. Itu saja pencapaian presentasi untuk hari ini. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.